Aku tidak menjawab. Jantungku berdetak kencang. Bagian diriku ingin tetap percaya bahwa semua ini hanya kesalahan catatan, bahwa petugas kelurahan salah orang, atau aku yang terlalu paranoid. Tapi bagian lain, bagian yang lebih jujur, mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa ditutupi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dara tidur tenang di sampingku seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi aku hanya menatap langit-langit kamar yang gelap, dengan satu pertanyaan besar di benakku. Benarkah aku telah menikahi seseorang yang sudah mati 7 tahun lalu? Aku teringat sesuatu. Pohon mangga tua di belakang rumah. Tempat di mana Dara sering berdiri sendirian, berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tempat yang katanya punya kenangan. Keesokan harinya saat Dara pergi ke pasar kecil seperti biasanya, aku mengambil cangkul dan menggali tanah di bawah pohon itu. Awalnya hanya tanah biasa, tapi setelah sekitar setengah meter, aku menemukan batu nisan kecil, tertanam miring, sebagian terbenam tanah dan akar. Aku membersihkannya perlahan, dan saat tulisan di batu itu mulai terbaca, seluruh tubuhku merinding. Dara Tirtanegara 1993, 2016. Terlalu cepat pergi, terlalu dalam dikenang. Tanganku gemetar, nafasku tercekat. Rasanya seperti mimpi buruk yang akhirnya berubah menjadi kenyataan. Selama ini, aku tinggal bersama seseorang yang makamnya ada di halaman belakang rumah. Aku terduduk di tanah, tak tahu harus merasa apa. Bingung, takut, marah, sedih, semuanya bercampur jadi satu. Tapi sebelum aku bisa mengambil keputusan apapun, aku mendengar suara langkah kaki mendekat pelan dari arah rumah. Suara itu terlalu ringan untuk kaki manusia biasa. Tapi entah bagaimana, aku tahu pasti siapa yang datang. Raka, suara Dara, terdengar lembut, tapi mengandung sesuatu yang lebih dalam. Kamu sudah tahu ya, aku berdiri perlahan dan menoleh. Dara berdiri beberapa meter dariku, dengan wajah tenang yang tak berubah sedikit pun sejak hari pertama kami bertemu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dara hanya menatapku, lalu mendekat sambil tersenyum tipis. Aku tidak pernah berniat menipumu. Aku hanya tidak ingin dilupakan. Kalimat itu bergema di kepalaku sepanjang malam. Dara tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya memintaku kembali ke dalam rumah, menyajikan teh seperti biasa, dan bercerita seolah-olah tidak ada yang berubah. Seolah-olah kami hanya pasangan baru yang sedang belajar hidup bersama. Tapi aku tahu, segalanya telah berubah. Setelah kejadian di bawah pohon mangga, aku mulai mengingat kembali saat pertama kali bertemu Dara. Perasaan hangat dan nyaman yang anehnya datang terlalu cepat. Ketertarikanku padanya yang tak masuk akal, dan terutama tatapan matanya waktu aku bilang ingin menikah dengannya. Bukan tatapan gembira, tapi lega, seperti sebuah penantian panjang akhirnya selesai, dan aku mulai berpikir, mungkinkah sejak awal semua ini sudah direncanakan? Aku kembali membuka kotak-kotak tua di rumah itu. Di lemari tua ruang atas, aku menemukan satu buku harian berdebu dengan tulisan tangan halus. Isinya adalah catatan Dara, tentang hari-harinya dulu, tentang perasaan sepinya, tentang seseorang yang ia tunggu tapi tak kunjung datang. Mereka bilang aku tidak akan bertemu lagi dengannya, tapi aku tahu dia akan kembali. Kalau bukan, di dunia ini mungkin di waktu yang berbeda. Yang penting, aku harus tetap ada saat ia datang. Halaman terakhir ditulis dengan tinta yang mulai memudar, tapi kalimatnya masih bisa terbaca. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku sudah berjanji, dia harus menemukanku, dan saat ia datang, aku akan membuatnya tetap tinggal. Saat kubaca itu bulu kudukku meremang. Apakah dia itu? Aku menutup buku itu perlahan. Tiba-tiba semua terasa masuk akal dan sekaligus mustahil. Mungkin jiwaku pernah berhubungan dengannya, bahkan sebelum aku mengenalnya di dunia nyata.
Malam itu, Dara menghampiriku sambil membawa selimut. "Kamu gemetar?" katanya lembut. Aku menatapnya, mencoba mencari kepastian. "Dara, tolong, jujur padaku. Apa aku ini bagian dari takdirmu? Apa aku hanya alat bagimu agar kau bisa tetap di sini?" Ia menggeleng pelan, lalu duduk di sebelahku. Bukan alat, tapi pilihan. Ia memegang tanganku dengan tangan dinginnya. Kita pernah saling berjanji, tapi dulu janji itu tak pernah terucap. Hanya dalam hati, dan hatiku terus menunggu meski ragaku sudah tak bisa lagi. Aku terdiam, tak tahu harus marah, menangis, atau bertanya lebih lanjut. Karena jauh di dalam diriku, aku merasa aku memang mengenalnya lebih lama dari waktu yang pernah kuingat. Tapi perasaan itu tidak cukup untuk menenangkan kegelisahanku. Semakin aku mengenalnya, semakin aku sadar bahwa cinta yang kami jalani bukanlah cinta yang seharusnya. Ini seperti menulis cerita di atas pasir, indah, tapi tak bisa bertahan lama, karena cepat atau lambat, ombak akan datang dan menghapus semuanya. Aku ingin pergi. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku tahu ini tidak benar. Hidupku harus terus berjalan. Aku tak bisa selamanya tinggal di rumah tua ini bersama sosok yang bahkan dunia tidak lagi mencatat keberadaannya. Suatu pagi, saat Dara sedang menyiram bunga, aku mengemasi barang-barangku diam-diam. Aku hanya membawa sedikit pakaian dan dompet. Kunci mobil sudah kusimpan sejak malam sebelumnya. Aku tahu ini pengecut, tapi aku tidak sanggup berpamitan. Tapi saat aku membuka pintu depan, aku membeku. Mobilku tidak ada. Bahkan, jalan keluar dari rumah ini sudah tak terlihat. Kabut putih tebal menyelimuti seluruh pekarangan. Seolah-olah rumah ini berdiri di tengah awan. Semua suara luar menghilang. Tidak ada angin, tidak ada burung, tidak ada apa-apa. Aku menelan ludah. Apa yang terjadi? Langkah pelan mendekat dari arah belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. "Kamu mau pergi?" tanya Dara dengan suara yang tetap lembut. Kenapa aku menggigit bibir? Karena aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian, Dara. Ini bukan dunia yang seharusnya. Ia berdiri di belakangku, tenang. Tapi kamu bilang akan bersamaku selamanya. Aku menoleh. Itu sebelum aku tahu kalau kamu sudah pergi. Ia menunduk. Matanya tampak berkaca-kaca. "Kalau kamu pergi," bisiknya, "aku akan benar-benar sendiri dan hilang." Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi tubuhku lemas. Ada rasa bersalah yang mencengkram hatiku, tapi juga dorongan kuat untuk lepas. Dari semua ini, aku memejamkan mata. Maaf, Dara, ini bukan tentang mencintaimu atau tidak. Ini tentang kembali ke tempatku seharusnya. Saat ku buka mata, Dara sudah tidak ada. Kabut menebal. Rumah terasa semakin dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sana, aku merasa benar-benar takut. Takut, bukan karena sosok Dara, tapi karena aku mulai menyadari. Mungkin aku tak bisa pergi dari sini, bahkan kalau aku mau.